Tapi tolonglah Pak Guru, Bu Guru, jagalah marwah pendidikan bangsa ini. Selamat datang di Indonesia hari ini, sebuah negara di mana gedung sekolah bukan lagi tempat edukasi, tapi sudah beralih fungsi menjadi tempat audisi. Menurut keyakinan saya. Tapi ini bukan semata asumsi yang membabi buta. Saya akan jelasin dari mana saya dapat keyakinan tersebut. Kalau kamu cek media sosial sekarang, khususnya wajah-wajah pendidikan kita, batas antara lembaga pendidikan sama manajemen artis itu udah setipis tisu. Ya estetik sih, tapi 3 kali 7. 24. Salah. 32. Salah. Enggak, 22. Salah. Pas, Pak. 5 kali 4. 5 kali 4, 24. Salah. 23. Salah. otaknya kosong. Ini yang disebut validation addiction, atau kecanduan validasi. Jadi di psikologi ada yang namanya dopamine hit. Tiap kali si murid dan guru ini ngonten joget-joget, terus yang nonton rame, otak mereka ngelepasin dopamin yang bikin nagih. Saking candunya dapat like, share, dan masuk FYP, mereka sampai lupa kalau ada yang namanya marwah, kehormatan, harga diri, martabat yang harus dijaga. Saya jadi curiga apa pejabat-pejabat yang joget-joget itu dulu masa kecilnya dimulai dari hal-hal yang kayak gini. Saya nemu video dan kaget banget ngelihat betapa jauhnya masa SD saya sama anak-anak SD zaman sekarang. Ini bocah bukannya diajarin cara bernalar dan berlogika, malah disuruh joget-joget depan banyak orang. Which is kayaknya nggak mungkin inisiatif dia sendiri kan. Pasti ada arahan dan persetujuan guru-gurunya gitu. Mana bocahnya buat laki-laki nggak gini? Ya elah, jangan kaku ngapa bang, itu kan lucu-lucuan aja buat hiburan. Kan juga bentuk pemasaran biar sekolahnya terkenal. Nah ini masalahnya. Logika itu sekarang udah nggak logis. Bukankah lucu nggak harus bego? Panji lucu nggak bego? Radit lucu nggak bego? Ya walaupun ada yang lucu dan... Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Tapi maksudnya, masih ada kan cara lain buat deket sama murid? Buat bikin suasana nyaman dengan cara yang lebih berpendidikan. Sekarang kayak seolah nunjukin moral nggak lebih penting daripada viral. Viral udah kayak standar kesuksesan baru. Viral sama dengan sukses. Dunia pendidikan kita lagi ngadepin penyakit serius, di mana penorehan prestasi sudah digantikan oleh perburuan validasi. Masih ingat video ini? Setahun tuh 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? Setahun berapa bulan? 12. 2 tahun berapa bulan? Logikanya nggak jalan. Kita nggak lagi ngomongin siswa yang grogi depan kamera ya. Ini anak SMA yang harusnya bisa matematika di level yang lebih rumit. Pertanyaan kayak gini bisa dijawab anak SD tahun 80-90-an. Ini adalah bukti kalau kita ngalamin yang namanya degradasi kognitif. Kenapa ini bisa terjadi? Karena selama ini sekolah kita terjebak dalam ilusi kegiatan belajar mengajar. Guru seolah-olah udah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pemahaman tentang disiplin ilmu. Dan murid seolah-olah udah mendapatkan haknya untuk menerima cara memahami ilmu tersebut. Kalau emang ini bukan ilusi kayak yang saya bilang, terus mana buktinya? Kenapa yang ditampilkan adalah muka pendidikan yang kayak gini? Oknum-oknum guru yang ngajarin muridnya joget-joget, yang nunjuk murid melambai atau siswa yang model cakep doang, buat dijadiin representasi sekolah. Apakah ini yang dalam pengertian mereka sebagai kegiatan belajar mengajar? Ataukah ini yang dalam pengertian Anda semua, orang tua yang nyekolahin anaknya, sebagai kegiatan belajar mengajar? Buat apa ngelakuin ini semua kalau nggak demi engagement? Apakah mereka nggak bisa memperkirakan dampak yang akan terjadi kalau perilaku kayak gini dipelihara? Pernah dengar positive reinforcement? Ketika hal-hal yang nggak berfaedah itu dikasih panggung dan pujian, otak siswi ini nangkepnya, oh, gue nggak perlu pintar matematika. Yang penting bisa joget, melambai-lambai, gue bakal dianggap asik, gue bakal dianggap hebat. Gini teman-teman. Ada perbedaan besar antara understanding atau paham dan memorizing atau menghafal. Sementara sistem pendidikan kita itu sekarang udah kayak pabrik mesin fotokopi. Guru ngasih materi, murid suruh ngafal, terus ujian. Habis itu, gone, hilang. Dan ini diulang-ulang terus. Murid cuma diajarin 5 tambah 5 sama dengan berapa. Bukan 10 sama dengan berapa ditambah berapa. Inilah yang melahirkan ribuan siswa yang punya ijazah, tapi nggak punya logika. Seenggak sukanya orang sama Bang Rocky, tapi buat saya omongan dia ada benernya. Ijazah hanya tanda Anda pernah sekolah, bukan berpikir. Relate banget kan? Apalagi kalau ngelihat para pengajar yang harusnya jadi garda terdepan pemberantas kedunguan,
malah jadi sponsor atas kedunguan itu sendiri. Kalau kita pengen tahu kenapa wajah pendidikan kita bisa sehancur ini, kita harus lihat dari jantung pendidikannya dulu, which is guru. Guru-guru ini, oknum guru lebih tepatnya, mereka lebih bangga kalau video mereka tembus jutaan views. Kita ngelihat fenomena di mana guru dan murid sama-sama jadi pecandu konten. Guru yang harusnya jadi rem buat perilaku muridnya yang melenceng, malah ikutan joget demi ngejar FYP. Ini apa nggak bikin muridnya mikir, lah guru gue aja begitu, kenapa gue enggak? Akhirnya terjadilah apa yang disebut devaluasi marwah. Lembaga pendidikan yang harusnya jadi ruang intelektual, malah lebih mirip manajemen artis. Gurunya jadi talent scout yang milih-milih, mana nih murid yang punya tampang-tampang viral, mana yang nyolok buat ditaruh di depan. Sementara kemana murid yang benar-benar berprestasi secara akademik. Mereka tenggelam di pojokan karena dianggap nggak menjual buat konten sekolah. Guru-guru ini terjebak dalam istilah psikologinya the halo effect. Mereka ngerasa kalau mereka ngikut tren bareng muridnya, kontennya banyak yang suka, berarti mereka udah jadi guru asyik dan deket sama murid. Lalu karena ngerasa udah jadi guru yang asyik, mereka lupa kalau kedekatan emosional harus dibarengi dengan ilmu. Mereka ngerasa deket dengan murid adalah segalanya. Padahal tanpa edukasi dan wibawa, mereka sebenarnya sedang menurunkan derajat lembaga pendidikan menjadi sekedar tempat nongkrong yang dibayar negara. Pertanyaan saya, teman-teman sekalian, kalau murid-murid ini besok masuk ke dunia kerja yang pastinya lebih kejam daripada dunia pendidikan, mereka nggak bisa pakai akal, mereka nggak tahu etika dan moral, mereka taunya sukses sama dengan viral, dan viral sama dengan pakaian ketat plus joget-joget sensual. Kira-kira, profesi apa yang lapangan kerjanya akan sangat welcome dengan kriteria orang semacam ini? Banyak guru zaman sekarang tahu gimana caranya jadi guru yang baik, tapi nggak tahu gimana caranya jadi guru yang benar. Ini bukan soal sertifikasi, bukan soal gelar SPD-nya, tapi pedagogi, seni mengajar. Mengajar itu bukan cuma soal mindahin data dari buku ke papan tulis. Ada proses yang namanya scaffolding. Guru itu harusnya membangun tangga pemahaman buat muridnya. Kayak yang saya bilang di awal tadi, bukan 5 tambah 5 hasilnya berapa, tapi 10 itu hasil berapa tambah berapa. Kalau ini emang udah diterapin, murid itu nggak cuma jago matematika, tapi jadi tahu kalau joget plus viral bukan berarti sukses. Mereka bisa pakai akal dan ngebedain mana yang nakal dan mana yang bermoral. Saya ingat sama satu tokoh legendaris dunia pendidikan Indonesia, namanya Profesor Yohanes Surya. Dia bilang, di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu hanya anak yang tidak atau belum mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang baik. Beliau membuktikan ini dengan pergi ke pelosok Papua dan mencari anak-anak yang dianggap paling nggak punya harapan. Yang 4 tahun nggak naik kelas, usia 12 tahun masih kelas 2 SD. Dalam waktu singkat, di tangan Prof. Yohanes, anak-anak yang tadinya dianggap nggak punya harapan ini berubah jadi juara Olimpiade Sains dan Robotik tingkat nasional. Mereka yang tadinya nggak bisa ngitung cepat, tiba-tiba bisa nyelesain soal akar kuadrat dan variabel kompleks cepat kilat. Soal pertama, X berapa? 6. Berapa? 6. Kita lihat jawabannya. Iya. Beliau tahu kalau otak manusia itu plastis, bisa dibentuk, asalkan pengajarnya punya metode. Jadi kalau kamu ngelihat ada murid SMA yang nggak bisa matematika, atau nggak tahu 2 tahun itu berapa bulan, jangan cuma ketawain muridnya, tanyain gurunya, selama ini di kelas mereka ngapain aja? Apakah mereka beneran mentransfer ilmu? Atau sebenarnya lagi ngebuktiin tuduhan kalau sekolah itu scam? Mereka meluluskan anak-anak ini dengan ilmu akademis yang nol, cuma karena lebih sibuk ngurusin koreografi perpisahan daripada kurikulum pendidikan. Tapi disclaimer dulu ya, saya nggak punya niat buruk dan nggak bermaksud jahat ke siapapun. Ini murni keresahan pribadi sebagai orang tua, mantan siswa, warga negara yang masih waras dan ngerasa cemas dengan kualitas pendidikan bangsa ini. Guru yang saya maksud di video ini hanya oknum tertentu, bukan guru se-Indonesia, bukan guru secara general. Saya yakin masih banyak kok guru yang memang kompeten di luar sana. Sekali lagi, yang saya maksud adalah oknum guru. Jangan dipotong-potong nih. Kalau kebetulan kamu guru dan tersinggung sama konten ini, baguslah. Saya nggak akan minta maaf. Kamu yang harusnya minta maaf. Bukan ke saya, tapi ke mereka. Generasi-generasi penerus bangsa ini. Anak-anak kami, adik-adik kami, saudara-saudari kami. Kamu sebagai sosok yang seharusnya digugu dan ditiru, malah ngajarin dan nyontoin hal-hal yang memalukan buat wajah pendidikan. Bayangin betapa ngerinya masa depan bangsa kita kalau yang kayak gini ini dibudayakan. Kita akan melahirkan sebuah generasi yang mungkin pinter joget, jago ngedit, tapi tolol secara logika dan nol secara etika.
Emang kamu mau jadi orang tua yang udah kerja keras banting tulang buat nyekolahin anak dengan harapan dia terdidik logika dan moralnya? Tahu-tahu anakmu muncul joget-joget jadi figuran di konten TikTok gurunya. Atau parahnya lagi karena terinspirasi gurunya, anakmu ngikut joget-joget, terus rame komentar yang wah, ngeri lah. Atau jangan-jangan malah nggak kepikiran sampai ke situ. Guru beneran nggak sih? Coba jawab, 12 kali 2 berapa? Tahu nggak jawabannya? Kalau tahu, kenapa jawabannya itu? Ini orang ngomong doang. Dia nggak tahu apa. Murid itu butuh kenyamanan biar bisa belajar dan menyerap pelajaran dengan baik. Pelajaran yang mana? Yang joget-joget itu. Video yang tersebar di media sosial memperlihatkan 5 orang siswi sekolah dasar yang bergoyang erotis sambil disawer dan diteriaki oleh penonton. Apa yang nggak bisa hitung-hitungan itu? Seorang siswa SMA kelas 12 juga tidak mampu menjawab soal matematika sederhana ketika dites langsung oleh petugas. Kalau mau nyaman mah ke kafe aja, ngegame, atau di rumah lah, jangan di sekolah. Tugas guru bukan bikin nyaman, tapi bikin paham, moral, dan intelektual. Guru kan juga manusia, butuh hiburan. Ngerti, siapa sih manusia yang gak butuh hiburan? Tapi lihat-lihat juga dong. Saya nggak pernah tuh denger pilot joget-joget pas nerbangin pesawat. Atau dokter bedah ngonten TikTok pas operasi. Bayangin kalau ada beneran dan sepemikiran sama kamu. Saya paham, kamu, saya, kita semua butuh validasi kok. Tapi pinter-pinterlah menempatkan diri. Kalau kamu memang segitu pengennya validasi dan mengekspresikan diri, saya kasih tipsnya. Copot seragammu. Karena itu adalah identitas profesimu. Selama kamu pakai itu, 1 kali 24 jam, kamu adalah wajah pendidikan negara ini. Kalau atribut-atribut itu udah kamu tanggalkan, mau cari validasi, mengekspresikan diri, cari kitab suci, terserahlah. Tapi tolonglah Pak Guru, Bu Guru, jagalah marwah pendidikan bangsa ini. Jadilah sosok yang memang pantas digugu dan ditiru. Kami titipkan anak-anak kami, generasi penerus bangsa ini ke tangan kalian. Tokoh kunci dan garda terdepan dunia pendidikan. Buat kamu para murid, adik-adikku sekalian, saya cuma pengen bilang, nanti kamu bakal nyesel di masa depan kalau ngebiarin ilmu akademismu nol cuma karena keasikannya scroll. Buktiin kalau nggak percaya. Anggap video ini adalah time kapsulmu. Komen di sini dan balik 10 tahun lagi. Ceritain apa yang kamu alami. Buat sekarang fokus pendidikan dulu. Tugasmu bukan cari viral. Tugasmu belajar pakai akal. Paham apa itu etika. Paham apa itu moral. Kalau nggak paham, kejar gurunya. Tanya sampai paham. Paksa mereka buat menjalankan tugas dan kewajiban mereka yang sebenarnya. Jangan mau kalau cuma dijadiin bahan konten. Oke? Ingat, nggak semua yang viral itu bermoral, dan nggak semua yang tenar itu benar. Kalau video ini bikin kamu ngerasa nggak nyaman, baguslah. Itu tanda nalarmu masih jalan. Silakan setuju, silakan tidak. Tapi kalau kamu ngerasa ada yang salah dengan arah pendidikan kita, then stop pretending that everything is alright. Get your shit straight. Thank you udah dengerin keresahan saya. Semoga bermanfaat. See ya.